Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan Deksa Harisah Zeto, Nafis Izul Ula, saya sendiri, Lulur Zuhro Zamhariro, dan Rois Asabil Yamin akan menerangkan tentang penyusun karya ilmiah. Pada slide pertama, kita akan membahas tentang pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang disusun berdasarkan satu hasil penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, bukan hasil rekaan atau pemikiran seseorang tanpa adanya penelitian. Karya non-ilmiah adalah karya yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan ilmiah. Perbedaan antara karya ilmiah dan non-ilmiah lebih didasarkan pada pertanggungjawaban ilmiahnya. Adapun pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Brotowojoyo. Menurut Brotowojoyo, karya ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susilo. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang ketiga, menurut Jones. Menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan kepada masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Sistematika atau kerangka karya ilmiah. Adapun sistematika dalam karangan karya ilmiah yang ideal yaitu 1. Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari A. Latar belakang. Sebutkanlah permasalahan umum yang menjadi fokus penelitian sekaligus dengan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan itu. Dan masalah yang disebutkan ini harus kamu kerucutkan agar lebih fokus dan spesifik sesuai dengan penelitian. Ya, jangan lupa juga utarakan pula argumentasimu. B. Perumusan masalah. Masalah yang telah kamu pilih dan batasi kemudian harus kamu jadikan sebuah rumusan. Sebaiknya rumusan yang kamu buat ini berbentuk pertanyaan yang padat dan jelas. Pertanyaan inilah yang nantinya akan kamu jawab atau buktikan lewat penelitianmu. C. Tujuan penelitian. Sebuah penelitian hendaknya memiliki sebuah tujuan yang dapat dicapai setelah penelitian berakhir. D. Asumsi. Asumsi ini dapat berupa teori, bukti, ataupun pemikiran dari peneliti itu sendiri. Asumsi berbentuk deklaratif ini nantinya akan menjadi landasan bagi bagian selanjutnya, yaitu hipotesis. E. Hipotesis. Meskipun baru bagian pendahuluan, kamu harus memiliki dugaan sementara terhadap hasil penelitianmu nanti. F. Metode penelitian. Sebutkanlah metode penelitian yang kamu pilih secara garis besar saja. Tidak perlu terlalu rinci karena masih merupakan bagian dari pendahuluan. G. Lokasi dan sampel penelitian. Jika penelitian yang kamu lakukan secara khusus dilaksanakan di suatu lokasi tertentu ditambah dengan sampel dari sana, maka kamu harus mencantumkannya. Jangan lupa beri alasan kenapa kamu memilih lokasi dan sampel tersebut. Yang kedua, teori, yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain, untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Yang ketiga, data. Kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan, di mana data bisa berupa angka-angka atau lambang-lambang, sehingga data diperoleh dari suatu pengamatan atau observasi yang bentuknya bisa dalam angka maupun lambang, dalam tanda kurung simbol. Yang keempat,
Analisis. Menganalisis karya ilmiah adalah tindakan penilaian terhadap isi, data pendukung, hasil percobaan, hingga kepatuhan penulisan karya ilmiah terhadap sistematika atau metode penulisan karya ilmiah yang berlaku. Dan yang terakhir, poin kelima, kesimpulan. Pada bagian inilah seseorang biasanya bisa mendapatkan inti dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Cara atau syarat penulisan karya ilmiah. 1. Font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan aturan kertas A4, jenis font Times New Roman, ukuran font 12 pixel, dan spasi. 2. Ukuran margin. Ukuran margin adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Untuk ukuran margin ini adalah sebagai berikut: top atas 3 cm, bottom bawah 4 cm, left kiri 3 cm, right kanan 4 cm. 3. Bab dan subbab. Dalam penulisan bab dan subbab pada penulisan penelitian karya ilmiah ini berbeda dengan penulisan bab dan subbab pada penulisan skripsi pada umumnya. Pada penulisan karya ilmiah, bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral. Berbeda halnya dengan penulisan bab dan subbab pada skripsi, yang mana bab ditulis dengan menggunakan sistem Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk penulisan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral. Jadi, dari pembahasan di atas dapat ditemukan bahwa penulisan skripsi dengan karya ilmiah berbeda. Untuk penulisan subbab ini ditulis dengan cara berikut ini. A. Tulisan di bold. Huruf pertama setiap katanya ditulis huruf kapital besar. Sama halnya menulis judul-judul pada umumnya. Seperti contoh, tata cara penulisan karya ilmiah. Namun, ada pengecualian bahwa kata tugas dan kata preposisi seperti kata hubung, di, ke, dari tetap ditulis huruf kecil. B. Anak subbab ditulis dengan style font italic. Masih sama seperti judul-judul pada umumnya, bahwa huruf awal setiap kata ditulis kapital besar, kecuali untuk kata proposisi, kata hubung, kata sambung, dan kata tugas. 4. Jarak antar bab. Jika penulisan skripsi, jarak antar bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru. Namun, berbeda halnya dalam penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Itu tadi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.